Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku dan masih bareng aku Irma. Jadi hari ini aku akan nge-review buku horor atau novel horor yang baru, jadi masih anget-anget ya nih. Judulnya adalah Kisah Gelap Negeri Paman Zidan. Nah, ini dia. Ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan kan ya? Nah, buku ini ditulis oleh Mbah KJ dan juga tim dan menjadi salah satu lagi dan menjadi buku pertamanya mereka dari segmen YouTube-nya yang punya judul yang sama, Kisah Gelap Negeri Paman Zidan. Kalau misalkan teman-teman ngikutin channel YouTube-nya Supernatural Investigator, pasti udah nggak asing lagi deh dengan judulnya ini. Jadi di buku ini ada dua karakter, yang satu namanya Slamet dan yang satunya lagi namanya Lina. Slamet dan Lina ini tuh berteman sejak kecil dan mereka bertemu lagi setelah dewasa. Nah, Slamet ini punya kepekaan batin yang luar biasa, yang lebih daripada orang biasanya. Jadi bisa dibilang kalau Slamet ini adalah orang indigo ya, anak indigo. Dan si Lina ini, ya Lina sebenarnya orang biasa, cuman dia memiliki kekepoan yang luar biasa. Jadi Slamet dan Lina ini tuh sering ngobrolin soal cerita-cerita yang lagi viral, tapi yang menurut mereka itu agak janggal gitu. Dan si Slamet ini mencoba untuk mengungkap cerita-cerita tersebut. Sebenarnya ada apa sih di balik cerita itu? Dan Lina yang bertugas untuk mengorek atau mengupas cerita dari si Slamet ini. Jadi Slamet yang melihat dengan mata batinnya, Lina yang bertanya gitu. Jadi kayak semacam yang satu si Slamet ini adalah narasumbernya, Lina adalah interviewernya gitu, kayak gitu. Nah, kebanyakan nih cerpen-cerpennya ini memang mengupas sesuatu dari unsur klinik gitu. Dan kalau yang namanya berhubungan dengan klinik pasti akan dirahasiakan. Tapi si Slamet ini memang menceritakan hampir semuanya ke Lina. Kayak gitulah. Jadi memang hubungan mereka itu temenan, tapi kayak Slamet tuh suka sama Lina, tapi Lina menganggapnya temen aja gitu, kayak gitulah. Jadi memang ada ada dua cerita, subceritanya gitu di sini. Yang pertama adalah cerita kisah kedekatan Slamet sama Lina, dan yang satunya lagi adalah kisah-kisah yang unik, viral, dan janggal yang akan dibahas sama Slamet sama Lina. Kayak gitu. Oke, kita langsung aja ke reviewnya. Oke, yang pertama aku akan komentarin dulu soal ceritanya Slamet dan Lina ini. Jadi Slamet dan Lina ini tuh kayak udah deket banget sebagai orang dewasa ya. Kalau misalkan anak kecil main biasa ya sebenarnya biasa aja gitu, tapi mereka kan sama-sama udah dewasa gitu dan udah kayak seperti hubungan tanpa status gitu mereka tuh. Jadi kayak ngelihatnya tuh ya Slamet sering malam mingguan ke tempat Lina, dan Lina juga kadang kalau ada apa-apa tuh pasti ke Slamet gitu. Ya aku penasaran aja gitu nantinya sama cerita mereka berdua, walaupun ya di sini mereka berdua masih bertugas semacam narasumber dan interviewer aja gitu. Oke, sekarang ke cerpen-cerpennya. Nah, untuk cerpennya di sini tuh kalau nggak salah ada berapa cerpen ya? Ada 15 gitu ya? Ada 20. Ya, di sini tuh ada 20 cerpen. Dan dari beberapa cerpen itu aku tuh pas baca kayak ngerasa, kok mirip ya sama beberapa kasus viral yang kalau misalkan teman-teman baca pasti deh akan berpikir ke situ gitu, akan berpikir ke kasus viral yang itu. Dan nggak cuma satu, ini ada beberapa, mungkin sekitar yang aku tahu mungkin sekitar 5 atau 10 ya, hampir setengahnya lah yang aku tahu gitu. Jadinya tuh kayak berasa cocok logi karena ya salah satunya aku overthinking ke salah satu cerpen yang ini karena kronologinya itu mirip banget sama kasusnya kopi sianida. Ya, itu. Dan ada lagi cerpen-cerpen lainnya. Itulah yang lebih terkenal banget kan, sampai berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan dibahas di TV, yaitu kopi sianida itu.
Itu mirip banget, dan di sini sama Slamet dan Lina kayak diungkap gitu loh rahasianya. Kayak aku juga sempet kayak mikir, wah jangan-jangan emang bener nih apa yang diungkapin sama si Slamet dan Lina ini, apa yang ditulis di novel ini. Cuman kan balik lagi ya, novel ini kan fiksi gitu, jadi nggak bisa ditelan mentah-mentah juga. Ya mungkin penulis juga udah emang sengaja menyematkan unsur-unsur kliniknya gitu, tapi ya nggak tahu juga karena kan sebagai penonton Supernatural Investigator, aku juga penonton Supernatural Investigator, jadi untuk tidak mempercayainya itu agak sulit gitu, tapi untuk percaya juga agak sulit, jadi 50-50 gitu kan, jadi agak bingung antara percaya dan nggak percaya. Jadi pada intinya buku ini atau kisah-kisah yang diutarakan di buku ini, cerita-cerita pendek yang diutarakan di buku ini tuh menyentil kisah-kisah viral dan juga menyentil sifat manusia. Jadi ya memang di sini di buku ini tuh kayak menggambarkan bahwa manusia itu bisa lebih kejam daripada si setan itu sendiri. Kayak gitu. Nah, bagi kamu nih teman-teman yang penyuka klinik pasti akan suka deh sama buku ini, karena memang buku ini tuh unsur kliniknya tuh dapet, unsur Jawanya juga dapet, karena yang dipakai di buku ini nama-namanya itu lebih ke Jawa-Jawaan. Terus ceritanya memang banyak unsur kliniknya, jadi kayak santet, guna-guna, terus pelet, pokoknya banyak lah di sini, dan juga ada tumbal juga, pokoknya ada di sini semua. Unsur klinik itu ada di sini semua. Dan terakhir nih, aku memang awalnya aku pikir tuh akan menjadi novel fiksi, dimana dari bab 1 sampai bab terakhir itu nyambung gitu kan, pada umumnya novel fiksi kan seperti itu gitu. Tapi ternyata ini berupa kumpulan cerpen yang bergenre horor dengan unsur misteri, klinik, dan mistik gitu loh. Oke, jadi kayak gitu aja untuk video review kali ini. Nah, sebenarnya aku sama tim BookTube ID udah bikin diskusi bareng sama penulisnya. Aku tim BookTube ID, penulis dari penerbit Epilog juga, sama salah satu temenku dari BookTube yang namanya Rio juga ikutan di diskusi tersebut. Dan diskusi ini bisa ditonton di kanal YouTube-nya BookTube ID. Jadi teman-teman search aja tuh BookTube ID, nanti langsung ke profilnya dan cari video live discussion kisah gelap negeri Paman Zidan. Oke, paling kayak gitu aja. Thank you banget yang udah nontonin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan atau punya kritik dan saran. Oke, thank you. Bye-bye.